Katekisasi nomor 12. Kristus berjanji, sebagaimana orang percaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, sepasti itu pula Dia akan mengenyangkan mereka dengan tubuhnya dan menyegarkan mereka dengan darahnya. Di mana janji itu terdapat? Dalam penetapan perjamuan malam di 1 Korintus 10 ayat 16-17 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. 1 Korintus 11, 23-26. Janji ini diulang oleh Rasul Paulus, katanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, dari 1 Korintus 10 ayat 16-17. Jadi Yesus memerintahkan saya untuk selalu mengingat Dia, dan perjamuan kudus adalah peringatan tentang Yesus Kristus. Dengan pernyataan ini saya diingatkan agar bersemangat untuk mengucap syukur. Perjamuan kudus adalah ucapan syukur, atau dengan kata lain ekaristi. Dari bahasa Yunani eukaristio artinya berterima kasih, mengucap syukur. Juga dengan pernyataan ini saya diingatkan untuk terus bersekutu dalam namanya. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Yesus Kristus. Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya? Apakah begitu? Tidak. Sebagaimana air dalam baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa, tetapi hanya merupakan tanda atau punya pengertian tanda dan jaminan Allah, maka roti dalam perjamuan kudus tidak berubah menjadi tubuh Kristus. Meskipun sesuai dengan sifat sakramen-sakramen, roti itu disebut tubuh Kristus. Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu tubuhnya dan minum dalam cawan itu adalah darahnya, atau perjanjian baru di dalam darahnya? Dan mengapa Paulus menyebutnya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Kristus berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian Dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara di dunia ini, demikian pula tubuhnya yang telah disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal.
Perlu diingat, di tempat Yesus ada dulu, roti dan anggur adalah makanan minuman sehari-hari. Terutama melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini, yaitu perjamuan kudus ini, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani menjadi peringatan akan Dia, demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya melalui pekerjaan Roh Kudus, dan bahwa penderitaan dan ketaatannya itu pasti menjadi milik kita, seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi hutang dosa kita kepada Allah. Mari kita mengerti bahwa roti dan anggur ya tetap jadi roti dan anggur dalam perjamuan kudus, bukan secara magis atau secara gaib berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetap itu roti dan anggur yang adalah dimengerti sebagai makanan pokok sehari-hari. Tetapi roti dan anggur itu di dalam ibadah, di dalam sakramen perjamuan kudus punya makna tubuh dan darah Kristus. Mari kita juga mengakui bahwa Roh Kudus bekerja memfungsikan kita sebagai tubuh Kristus pada saat kita makan roti dan anggur perjamuan kudus di dalam perjamuan kudus di tempat ibadah, dan kita diubah menjadi orang kudus Tuhan melalui Roh Kudusnya. Adakah sebenarnya ajaran yang salah tetapi mirip dengan perjamuan Tuhan ini? Ajaran ini memang ada, tapi mari kita mengerti bahwa yang benar, perjamuan malam Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita telah beroleh pengampunan sempurna atas segala dosa kita oleh korban Yesus Kristus yang satu-satunya, yang telah dipersembahkannya sendiri satu kali saja di kayu salib. Dan bahwa Roh Kudus, oleh Roh Kudus kita dijadikan anggota tubuh Kristus menurut tabiat kemanusiaannya. Sekarang Dia tidak lagi di atas bumi, tetapi di surga, di sebelah kanan Allah Bapanya, dan Dia ingin supaya di sana kita menyembahnya. Tetapi ada ajaran lain yang mengajarkan bahwa orang yang hidup dan yang mati tidak memperoleh pengampunan dosa karena penderitaan Kristus, kecuali kalau Kristus tiap-tiap hari dikorbankan lagi bagi mereka oleh imam-imam, dan bahwa Kristus dengan tubuhnya hadir dalam rupa roti dan anggur, dan karena itulah harus disembah di dalam roti dan anggur itu. Itulah sebabnya ajaran ini pada dasarnya tidak lain merupakan penyangkalan kurban dan penderitaan Yesus Kristus yang satu-satunya ini. Jadi ini termasuk penyembahan berhala yang dibenci oleh Tuhan. Untuk siapa perjamuan malam itu ditetapkan? Untuk mereka yang menyesali dirinya karena dosa-dosanya, namun tetap percaya bahwa dosanya itu telah diampuni karena Kristus, dan bahwa juga segala kelemahan yang masih tertinggal ditutup oleh penderitaan serta kematiannya. Mereka yang juga ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Sebaliknya, orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah dengan ikhlas, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan dan minum.
dalam perjamuan malam tersebut. Apakah mereka yang dalam pengakuan iman dan peri hidupnya ternyata bertindak sebagai orang tidak percaya dan fasik dan jahat, jelek, diizinkan turut serta dalam perjamuan kudus? Sebenarnya tidak. Karena dengan demikian perjanjian Allah dinajiskan dan murkanya dibangkitkan atas seluruh jemaat. Oleh karena itu gereja Kristen wajib mengucilkan atau menunda mereka menggunakan kunci-kunci kerajaan surga sesuai dengan penetapan Kristus dan rasul-rasulnya, sampai mereka itu terbukti telah membenahi hidupnya, bertobat. Perjamuan kudus tidak ada makna tanpa iman. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus baru bisa melakukan sakramen, dan sakramen itu bermakna bagi dirinya. Jadi, saya harus datang ke meja Tuhan untuk ikut sakramen perjamuan kudus dengan keseriusan rohani serta hormat kepada Tuhan, sambil percaya penuh akan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Saya tidak boleh mencemarkan perjamuan kudus dengan acuh tak acuh terhadap nilai sakramen ini, serta seharusnya juga melarang orang yang belum percaya untuk ikut sakramen, atau orang yang meremehkan perjamuan kudus yang tidak mengerti, karena itu salah dan kecemarannya bisa mencemarkan seluruh umat. Mari kita prihatin, mari kita memperhatikan ini. Mari kita sungguh-sungguh dalam perjamuan kudus kita. Amin.